Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menyerap jiwa SNC. Mereka yang memiliki pertalian memiliki hak untuk mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Sepertinya Anda dan esensi jiwa ini cocok satu sama lain. Yao Lao tanpa sadar tersenyum dan berkomentar setelah melihat Xiao Yan menggunakan satu kalimat untuk menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi di dalam klaster cahaya jiwa. Orang-orang dari Hall of Souls ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat, Xiao Yan mendesah pelan. Dia melambaikan lengan bajunya saat dia meletakkan klaster cahaya jiwa ini di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di aula Men kecuali wakil kepala aula, yang melarikan diri, semuanya telah terbunuh. Meskipun banyak ahli dari aula jiwa adalah tubuh spiritual yang akan lenyap dari dunia setelah kematian, masih banyak dari mereka yang memiliki tubuh fisik. Makanya, area ini ditutupi dengan mayat. Aroma darah yang kaya membubung ke langit. Riak kecil muncul di mata Xiao Yan saat dia mengamati adegan ini. Dia dengan cepat menjadi acuh tak acuh. Dia jarang terlibat dalam pembantaian seperti itu, tetapi dia tidak akan merasakan belas kasihan sedikit pun untuk orang-orang ini yang membantu orang lain melakukan kekejaman. Semua orang ini memiliki tangan yang ternoda nyawa. Bahkan klan Xiao hampir disingkirkan oleh orang-orang ini dari aula jiwa. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ingin tinggal lama di wilayah yang tertutup mayat ini. Setelah meraih klaster cahaya jiwa, dia berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yao Lao dan yang lainnya di belakang dengan hati-hati menggeledah daerah itu sekali lagi sebelum mereka mengikutinya dengan cepat. Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiao Yan pergi, ruang di gunung yang jaraknya dekat mulai berfluktuasi. Sosok hitam muncul darinya dan akhirnya memasuki reruntuhan aula. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali. Kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Jiwa yang telah dikumpulkan Menholku dengan susah payah selama 100 tahun diambil oleh bocah itu. Jika kabar ini sampai ke klan, bahkan aku akan dihukum berat. Sosok hitam itu secara alami adalah wakil kepala aula dari Hall of Souls yang telah melarikan diri sebelumnya. Pada saat ini, dia sedang melihat kedalaman aula yang kosong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat. Men Hall dianggap sebagai aula cabang penting dalam Hall of Souls. Jiwa yang dipenjara juga relatif kuat. Dengan demikian, esensi jiwa yang dikumpulkannya sangat kuat. Sekarang, esensi jiwa itu telah diambil oleh Xiao Yan dan jiwa-jiwa yang dipenjara itu juga telah dilepaskan olehnya. Kehilangan ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa menahannya. Bocah itu memiliki seorang ahli dari suku naga Fate kuno yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, aku bukan tandingannya. Selain kepala aula, tidak ada seorang pun di dalam aula jiwa yang bisa membunuh bocah itu. Ini adalah bahaya yang ditimbulkan karena membiarkan harimau tumbuh. Wakil kepala aula dari Hall of Souls menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Saat itu, Xiao Yan telah menjadi semut yang sangat kecil di mata aula jiwa, namun setelah 1 dekade, semut dari masa itu perlahan-lahan tumbuh ke titik di mana seluruh aula jiwa tidak bisa menghadapinya. Kecepatan di mana dia tumbuh benar-benar menyebabkan seseorang merasakan penyesalan tanpa akhir hanya dengan memikirkannya. Jika mereka memberi perhatian lebih saat itu, mereka akan bisa menyingkirkan musuh besar sejak dini. The Purifying Demonic Lotus Flame akan turun di dunia ini dalam 2 bulan. Kepala aula pasti akan terlibat saat itu. Jika klan dapat memperoleh api lotus pemurnian iblis, kami akan dapat melompati rencana kami ke depan. Ini bisa membantu mengganti kerugian dari penghancuran Men Hall. Mata wakil kepala aula dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya.
ruang di sekitarnya berfluktuasi saat tubuhnya perlahan menghilang. Kami gagal merebut api iblis teratai pemurnian terakhir kali, menunda rencana klan Hun. Kali ini, klan Hun kita pasti akan mendapatkannya. Setelah kami mendapatkan api iblis itu, klan tidak perlu lagi mengikuti apa yang disebut kesepakatan klan. Pada saat itu, ahli klan akan turun tangan dan Xiao Yan hanya akan mati. HMPH, Xiao Yan. Tunggu saja, klan Hun saya pasti akan membalas dendam. Anda telah menghancurkan manhole kami, tetapi lain kali, kami akan menghancurkan aliansi Sky Mansion Anda. Wakil kepala aula jiwa menghilang dari dunia, tetapi suaranya yang jahat dan ganas perlahan bertahan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Berita bahwa aula Hall of Souls telah dihancurkan mungkin belum diumumkan, tetapi jelas bahwa seseorang tidak dapat menyembunyikan informasi yang begitu mengejutkan. Oleh karena itu, dalam waktu singkat 1 minggu setelah kejadian, masalah ini tampaknya telah berkembang pesat dan meroket di sekitar Central Plains, menimbulkan banyak kejutan. Faksi di Central Plains semuanya dengan jelas menyadari kekuatan Hall of Souls. Keberadaan sombong ini telah berdiri di puncak Central Plains. Bahkan Menara Pil telah dirugikan selama banyak pertempuran dengan mereka. Makanya, banyak orang tidak berani membalas dendam meski telah menderita ke Hall of Souls. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menekan kebencian di hati mereka. Setelah mendengar berita seperti itu, wajar jika beberapa orang merasakan kegembiraan yang luar biasa. Faksi super baru yang dikenal sebagai aliansi Sky Mansion juga mulai dianggap serius. Saat itu, tidak ada yang memikirkan aliansi ini. Bagaimanapun, Hall of Souls terlalu kuat, dan aliansi telah diserang beberapa waktu sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa aliansi mulai goyah saat menghadapi badai. Namun, aliansi telah mengambil tindakan ini untuk memberitahu semua orang bahwa Sky Mansion tidak takut pada Hall of Souls. Sesuatu seperti menghancurkan aula manusia dari 3 aula Tiangang adalah sesuatu yang Menara Pil tidak pernah capai bahkan selama perang mereka dengan aula jiwa. Kali ini, aliansi berhasil melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Sky Mansion Alliance tidak diragukan lagi telah menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Hall of Souls. Karena penghancuran Manhole, seluruh Central Plains dan aliansi berakhir dengan suasana yang sangat bersemangat. Sementara ini terjadi, Xiao Yan menghabiskan beberapa hari untuk beristirahat, jadi dia bisa memperbaiki dan menyerap esensi jiwa segera. Keadaan spiritualnya berada di negara surgawi tingkat lanjut. Dia sedikit lebih kuat daripada Yao Lao, tapi masih ada satu keadaan setelah keadaan maju ini. Itu adalah negara surgawi yang sempurna. Hanya setelah mencapai keadaan surgawi sempurna barulah mungkin untuk maju ke keadaan di yang legendaris. Jiwa di state jarang terbentuk bahkan selama zaman kuno. Mereka yang bisa mencapai level ini kebanyakan adalah keberadaan puncak selama era itu. Contohnya adalah seseorang seperti Demon Saint Huang Quan. Meskipun melangkah ke di state, tidak berarti seseorang akan bisa menjadi Dou Diang asli, ada satu hal yang tidak perlu diragukan. Setelah mencapai puncak bintang ke-9 dari kelas Dou Sheng, kekuatan spiritual seseorang akan memungkinkan kekuatan seseorang melonjak melampaui batas dan maju lagi. Seseorang bahkan mungkin bisa menjadi apa yang disebut keberadaan half D, seperti Demon Saint Huang Quan. Tentu saja, kemajuan kondisi spiritual seseorang sangatlah sulit. Hampir tidak ada orang yang mencapai negara surgawi sempurna, bahkan di seluruh benua. Nenek moyang misterius Menara Pil kecil, yang suka bersenang-senang menjelajahi dunia mungkin satu orang. Kepala klan Gu dan klan Hun mungkin juga telah mencapai keadaan itu, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang menghitungnya, jumlahnya akan sangat kecil. Xiao Yan duduk di atas batu besar di atas gunung di alam bintang saat lapisan awan melayang di sekitarnya. Ada sekelompok cahaya berukuran 5 kaki yang mengambang di depannya.
kilau lembut dan murni terus dipancarkan darinya. Cahaya mendarat di rerumputan dan dedaunan di sekitarnya, menyebabkan mereka menjadi lebih hijau. Mata Xiaoyan mempelajari klaster cahaya jiwa ini saat dia menghembuskan napas dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh klaster cahaya. Setelah kontak ini, Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang luas dan kuat yang terkandung dalam kelompok esensi jiwa ini. Perasaan itu menyebabkan jiwa di alisnya terasa sangat hangat. Engah! Xiaoyan melebarkan mulutnya. Sekelompok api coklat keabu-abuan dengan warna biru samar dimuntahkan. Api surgawi di dalam tubuhnya telah memurnikan api hati laut. Tentu saja, pertumbuhan setelah memurnikan api surgawi ini tidak signifikan, sesuatu yang diharapkan Xiaoyan. Kekuatannya hanya maju sedikit, tetapi tidak cukup untuk mencapai bintang kedua menengah dari kelas Do Sheng. Flame Mantra juga telah meningkat sedikit, tetapi itu hanya maju dari metode Qi kelas Kuasi Tian ke metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Peningkatan tidak terlihat jelas. Xiaoyan tidak merasa tertekan karena situasi ini, karena hatinya telah siap untuk ini. Dia sudah menjadi Do Sheng elit yang berbeda dari kekuatannya saat itu. Api surgawi biasa tidak lagi bisa menarik perhatiannya. Nyala api muncul dan melayang di bawah klaster cahaya jiwa sebelum berubah menjadi api yang mengamuk yang membungkus klaster cahaya. Meskipun esensi jiwa relatif murni, ini adalah sesuatu yang diperoleh dari aula jiwa. Sangatlah baik untuk selalu ekstra hati-hati. Suhu tinggi secara bertahap meresap ke dalam klaster cahaya jiwa sebelum mulai mendidih. Ada cambuk uap hitam yang sangat samar yang dipancarkan darinya. Uap hitam ini dengan cepat menghilang. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat uap hitam ini. Dia bisa merasakan pikiran yang sangat lemah di dalamnya. Ini telah dimasukkan oleh para ahli dari Hall of Souls. Jika seseorang menyerap sulur hitam ini ke dalam jiwa seseorang, mereka akan berakhir dengan gejala sisa yang parah. Orang-orang dari Hall of Souls ini memang sangat kejam. Xiaoyan melambaikan lengan bajunya. Nyala api melonjak saat itu benar-benar menghaluskan semua uap hitam yang tersembunyi jauh di dalam gugus cahaya. Setelah menghilangkan uap hitam ini, klaster cahaya jiwa menjadi lebih jernih. Sekilas, itu tampak seperti ilusi. Perbaikan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiaoyan perlahan menyebarkan nyala api. Dia melihat klaster jiwa seperti kristal di depannya dan akhirnya menghela nafas. Tangannya bergerak untuk membentuk segel saat kekuatan spiritualnya melonjak dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok manusia yang tampak seperti Xiaoyan. Sosok ini duduk di depan klaster cahaya jiwa sebelum melebarkan mulutnya. Kekuatan isap melonjak darinya. Gugus cahaya jiwa bergetar setelah kekuatan isap ini muncul. Esensi jiwa yang luar biasa murni melayang dari gugus jiwa. Itu bertahan di sekitar tubuh Xiaoyan sebelum mengalir ke mulut, lubang hidung, dan pori-porinya karena terus melonjak ke dalam dirinya. Permukaan jiwa Xiaoyan mulai membentuk lapisan seperti kristal misterius saat ia mulai menyerap lebih banyak dan lebih banyak esensi jiwa. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.